Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Yesus itu sungguh baik memberikan kita keselamatan. Meskipun kita ini adalah orang berdosa, sungguh kita ini berharga di mata Yesus. Dosa yang mendatangkan kematian kekal dihapus oleh Yesus agar kita ditebus untuk mendapat kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memandang kami berharga, sehingga menyediakan keselamatan atas dosa. Ajarlah kami senantiasa mengimani keistimewaan diri kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, Minggu 7 Juli 2024 dengan tema Aku berharga di mata Yesus. Dari bahan Alkitab, Yohanes 4 ayat 1 sampai 9. Adik-adik, perjalanan Yesus dalam memberitakan Injil Allah menghasilkan semakin banyak orang yang mengikut Yesus dan percaya kepadanya. Daerah Yudea menjadi salah satu tempat pelayanan Yesus dan di sana semakin banyak orang menjadi percaya kepadanya. Bahkan Yesus memiliki pengikut yang jauh lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis. Wah, adik-adik masih ingat kan tentang Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria dan istrinya Elisabet. Elisabet ini adalah saudara sepupu dari Maria ibu Yesus. Jadi
Yesus dan Yohanes Pembaptis adalah saudara sepupu. Adik-adik tahu kan arti sepupu? Saudara sepupu itu adalah anak dari saudara kandung orang tua kita. Kalau kita hubungkan dengan suku Batak, maka saudara sepupu itu adalah anak dari tante atau mama tua kita, anak dari tulang kita, dan anak dari namboru kita. Jadi, Yesus dan Yohanes itu masih saudara dekat adik-adik. Yesus dan Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang sama-sama melayani Allah untuk memberitakan pertobatan. Ternyata murid atau pengikut Yohanes lebih sedikit dibanding dengan pengikut Yesus. Pelayanan Yesus dan Yohanes Pembaptis telah menghasilkan banyak pengikut, sehingga muncul kecemburuan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi menjadi tahu bahwa ada banyak pengikut Yesus dan ada juga pengikut Yohanes yang lebih sedikit dibanding pengikut Yesus. Pengikut Yesus ditambah pengikut Yohanes berarti mengurangi jumlah orang yang mengikuti orang-orang Farisi. Wah, bisa jadi orang-orang Farisi menjadi sangat tidak senang dengan Yesus. Yesus pun menyingkir dari daerah Yudea. Kemungkinan besar tujuan Yesus adalah untuk menghindari kekecewaan Farisi yang berujung pada tindakan kekerasan. Yesus pun akhirnya meninggalkan Yudea dan berangkat ke Galilea. Dalam perjalanan menuju Galilea, Yesus melewati daerah Samaria. Karena Samaria merupakan salah satu daerah yang berada di antara Yudea dan Galilea. Yesus beristirahat di daerah Samaria, tepatnya di kota Sikar. Dan di sana ada sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Yesus tiba di tempat itu dan duduk dekat sumur tersebut. Sekitar pukul 12 siang, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air ke sumur itu. Yesus meminta perempuan Samaria itu untuk memberinya minum dari air sumur itu. Perempuan Samaria itu menjawab, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepada orang Samaria?" Adik-adik, perkataan si perempuan Samaria itu diakibatkan oleh adanya permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Nah, adik-adik, minggu ini kita mengenal seorang tokoh Alkitab yang dikenal dengan sebutan perempuan Samaria. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang menganggap diri tidak layak berteman dengan Yesus karena adanya permusuhan antar masyarakat, yaitu antara orang Yahudi dan Samaria. Tetapi Yesus malah membuka diri untuk bercakap-cakap dengannya, sehingga perempuan Samaria itu mengenali bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang memberi air hidup atau keselamatan kepada semua umat manusia. Wah, sungguh Tuhan itu memandang berharga setiap orang agar beroleh keselamatan. Mengapa kita berharga di mata Tuhan, adik-adik? Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Meskipun kita berdosa di hadapan Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan bersedia menjadi teman agar kita dapat beroleh kehidupan kekal. Wah, jika kita berdosa diampuni, kita yang berdosa dinilai berharga, itu artinya kita sangat istimewa bagi Tuhan. Adik, senang tidak menjadi istimewa di hadapan Tuhan? Pasti senang dong. Maka dari itu, sebaiknya pertemanan dengan sesama tetap kita jaga ya adik-adik. Kalaupun ada kesalahan, mari saling memaafkan. Tentulah dengan sikap demikian, kita menjadi kesayangan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala sukacita, Engkau menambah sukacita hidup kami, karena menjadikan kami istimewa di hadapan-Mu. Terima kasih dan terimalah puji dan sembah kami ya Tuhan.
Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Ayat hafalan kita pada minggu ini dari Matius 10 ayat 32. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam.